Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan gerbang goro-goro yang telah diramalkan ribuan tahun lalu dalam kitab Musarar. Prabu Jayabaya memberikan isyarat kuat tentang guncangan besar yang akan melanda Nusantara. Namun, di balik awan gelap itu, terselip satu rahasia yang jarang terungkap. Peranan krusial Weton Legi sebagai penawar racun zaman. Apakah Anda salah satu pemilik weton yang terpilih untuk menjaga keseimbangan di tahun peralihan ini? Simak fakta tersembunyi ini. Selamat datang kembali di saluran yang mengupas tuntas rahasia leluhur dan misteri masa depan. Hari ini kita akan membedah naskah kuno yang mulai menjadi kenyataan di depan mata kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai kaitan antara tahun 2026 dan kebangkitan energi Weton Legi, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan literasi budaya Nusantara. Dalam kosmologi Jawa, waktu bergerak melingkar, dan tahun 2026 diyakini sebagai titik temu antara akhir zaman Kala Bendu dan fajar zaman Kala Suba. Prabu Jayabaya, sang waskita dari Kediri, telah memberikan gambaran yang sangat spesifik mengenai ciri-ciri masa ini. Beliau menyebutkan fenomena wolak-waliking zaman atau zaman yang terbolak-balik. Di tahun 2026, kita diprediksi akan menyaksikan puncak dari ketidakpastian global, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun tatanan alam. Jayabaya menggambarkan bahwa pada masa peralihan ini, akeh janji ora ditetepi. Akeh wong wani nglanggar sumpahe dewe. Banyak janji yang diingkari, dan banyak orang berani melanggar sumpahnya sendiri. Secara metaforis, tahun 2026 adalah tahun pembersihan. Energi alam semesta sedang melakukan riset besar-besaran. Istilah pasar ilang kumandange bukan lagi sekadar pasar fisik yang sepi, melainkan hilangnya etika dalam transaksi dan interaksi manusia yang kini beralih ke dunia digital yang dingin tanpa rasa. Lebih jauh lagi, Jayabaya menyinggung tentang kemunculan tanda-tanda alam yang tidak lazim, pergeseran lempeng bumi, cuaca yang tidak menentu, hingga fenomena langit yang akan terlihat jelas di tahun 2026. Ini adalah tahun di mana bumi seolah ingin berbicara, bahwa manusia telah terlalu jauh melangkah tanpa arah. Namun, ramalan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Sebaliknya, Jayabaya memberikan peringatan ini agar bangsa Nusantara bersiap. Beliau menyebutkan bahwa hanya mereka yang memiliki sinar di dalam dirinya yang mampu melewati lubang jarum kesulitan ini. Tahun 2026 adalah ujian bagi mentalitas kolektif kita. Apakah kita akan hancur dalam kekacauan, atau justru bangkit menjadi bangsa yang lebih spiritual dan berdaulat? Inilah alasan mengapa tahun 2026 menjadi sangat sakral dalam hitungan primbon dan ramalan kuno. Karena disinilah pondasi masa depan Indonesia untuk 100 tahun ke depan akan diletakkan. Mengapa Weton Legi menjadi sorotan utama dalam kaitannya dengan tahun 2026? Dalam perhitungan Jawa, Legi atau manis menempati posisi di arah timur dengan elemen kayu. Timur adalah tempat matahari terbit, simbol dari awal yang baru dan harapan. Sementara elemen kayu melambangkan pertumbuhan, kelenturan, namun memiliki akar yang kuat. Dalam ramalan Jayabaya yang bersifat simbolis, disebutkan bahwa saat dunia mengalami kekeringan spiritual, akan muncul tunas-tunas hijau dari arah timur yang membawa kedamaian. Para pakar supranatural meyakini bahwa tunas hijau ini merujuk pada individu-individu yang memiliki energi legi. Di tahun 2026, frekuensi bumi diprediksi akan sangat kacau. Getaran kecemasan dan kemarahan akan merajalela.
Disinilah keistimewaan weton legi berperan. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menyerap energi negatif dan menetralisirnya menjadi energi ketenangan. Legi adalah simbol pemanis. Mereka adalah diplomat alamiah yang mampu meredam konflik. Secara spesifik, Jayabaya mengisyaratkan bahwa pemimpin-pemimpin kecil di tingkat komunitas yang lahir pada hari Legi akan memegang peranan penting. Baik itu Senin Legi yang memiliki jiwa kepemimpinan tenang, Jumat Legi yang kental dengan kekuatan spiritual, hingga Sabtu Legi yang memiliki keteguhan hati luar biasa. Di tahun 2026, intuisi para pemilik weton Legi ini akan meningkat tajam. Mereka akan sering mendapatkan mimpi-mimpi yang menjadi petunjuk atau firasat tentang apa yang harus dilakukan di saat krisis. Hal ini terjadi karena energi elemen kayu mereka selaras dengan energi pertumbuhan kembali yang sedang diupayakan oleh alam semesta. Mereka adalah jembatan antara masa lalu yang hancur dan masa depan yang baru. Oleh karena itu, jika Anda memiliki weton ini, tahun 2026 adalah saat di mana Anda tidak boleh lagi berdiam diri. Getaran spiritual Anda sangat dibutuhkan oleh lingkungan sekitar untuk menjaga agar api kepanikan tidak membakar kewarasan publik. Anda adalah saka guru atau tiang penyangga dalam skala kecil maupun besar. Banyak yang hanya fokus pada aspek mistis. Namun jarang yang membahas bagaimana ramalan Jayabaya bersinggungan dengan aspek material di tahun 2026. Jayabaya pernah berujar, "Sing bener ketenger, sing salah seleh." Dalam konteks ekonomi tahun 2026 yang diramalkan akan penuh dengan gejolak inflasi dan pergeseran mata uang digital, weton Legi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki weton lain. Fakta tersembunyi menyatakan bahwa energi Legi adalah energi pengumpul. Dalam primbon, elemen kayu dari Legi bersifat menarik air dan nutrisi. Di tahun 2026, ketika sistem keuangan konvensional mungkin mengalami guncangan hebat, para pemilik weton Legi justru akan melihat peluang di mana orang lain melihat kehancuran. Mereka memiliki insting untuk berinvestasi pada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, seperti tanah, pertanian, atau sektor kreatif yang berbasis kemanusiaan. Jayabaya menyiratkan bahwa kemakmuran di masa depan tidak lagi dimiliki oleh mereka yang rakus, tetapi oleh mereka yang mampu berbagi. Weton Legi, dengan sifat sosialnya yang tinggi, secara tidak langsung akan membangun jejaring ekonomi baru yang berbasis kepercayaan, trust ekonomi. Fakta yang jarang dibahas adalah bahwa di tahun 2026, keberuntungan finansial tidak lagi datang dari kerja keras fisik semata, melainkan dari bobot karakter. Karena Legi melambangkan sesuatu yang menyenangkan dan disukai banyak orang, pemilik weton ini akan lebih mudah mendapatkan dukungan modal atau kemitraan. Mereka akan menjadi magnet bagi rezeki yang datang dari jalur-jalur yang tak terduga. Namun, ada syarat mutlak yang disebutkan dalam naskah kuno. Rezeki ini hanya akan mengalir jika mereka tetap menjaga kejujuran. Begitu mereka mencoba untuk ikut-ikutan bermain curang seperti kebanyakan orang di masa kala bendu, maka pohon keberuntungan mereka akan kering seketika. Tahun 2026 adalah tahun pembuktian bahwa ekonomi yang berlandaskan spiritualitas dan kejujuran mampu bertahan menghadapi badai resesi global yang diprediksi akan mencapai puncaknya di tahun tersebut. Meski diramalkan akan menjadi kunci keberhasilan dan ketenangan, pemilik weton Legi tidak bisa bersantai begitu saja. Jayabaya memberikan peringatan yang sangat serius. Sopo sing lali, bakal nemu duka. Tahun 2026 membawa energi yang sangat kuat, dan jika seseorang memiliki wadah spiritual yang besar, namun tidak diisi dengan kerendahan hati, wadah tersebut akan pecah. Bagi weton Legi, ujian terbesar di tahun 2026 adalah kesombongan spiritual dan ketamakan hati. Karena intuisi mereka yang sedang tajam, ada risiko pemilik weton Legi merasa lebih tinggi atau lebih tahu dibandingkan orang lain. Hal inilah yang harus diwaspadai. Dalam ramalan kuno, disebutkan bahwa akan banyak nabi palsu
atau orang-orang yang merasa mendapatkan wahyu, namun sebenarnya hanya diperdaya oleh egonya sendiri. Pemilik weton legi rentan terhadap godaan ini. Jika mereka mulai menggunakan kelebihan intuisinya untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, alam akan memberikan hukuman instan yang disebut sebagai kualat. Selain itu, ujian berat lainnya adalah tekanan mental. Sebagai orang yang secara alami menyerap energi lingkungan, pemilik weton legi bisa mengalami kelelahan jiwa atau burnout yang luar biasa di tahun 2026. Mereka akan merasa seolah-olah beban dunia ada di pundak mereka. Jayabaya menyarankan untuk sering-sering melakukan tapa brata atau meditasi guna membersihkan diri. Tanpa pembersihan energi secara rutin, kelebihan yang mereka miliki justru bisa menjadi bumerang yang merusak kesehatan fisik mereka sendiri. Tahun 2026 adalah tahun di mana pemanis legi akan diuji. Apakah mereka benar-benar manis hingga ke dalam jiwa, atau hanya sekedar pemanis di permukaan, sementara hatinya penuh dengan kepahitan. Mereka harus mampu menjaga api semangatnya agar tidak padam oleh air mata orang-orang di sekitarnya yang datang meminta tolong. Ini adalah tugas yang berat. Namun jika berhasil dilalui, derajat mereka akan diangkat setinggi-tingginya oleh alam semesta. Lalu, apa langkah nyata yang harus kita ambil? Terutama bagi Anda yang lahir di weton legi, maupun masyarakat umum yang ingin selamat melewati tahun 2026. Prabu Jayabaya menekankan prinsip eling lan waspodo. Eling berarti kita harus selalu ingat pada Sang Pencipta dan asal-usul kita sebagai manusia. Sedangkan waspodo berarti kita harus kritis terhadap setiap informasi dan perubahan yang terjadi di depan mata. Jangan mudah tertelan oleh berita palsu atau gerakan-gerakan yang memecah belah bangsa. Langkah pertama adalah memperkuat literasi spiritual. Di tahun 2026, kekuatan fisik tidak akan cukup. Kita perlu memiliki ketahanan mental yang dibangun melalui ibadah, meditasi, dan refleksi diri. Bagi weton legi, mulailah mengasah bakat yang selama ini terpendam, karena tahun 2026 adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya. Kedua, mulailah kembali ke alam. Jayabaya sering memberikan isyarat bahwa keselamatan manusia di masa depan bergantung pada hubungannya dengan bumi. Menanam pohon, menjaga kebersihan air, dan mengurangi gaya hidup konsumtif adalah bentuk nyata dari menjalankan ramalan Jayabaya. Ketiga, bangunlah komunitas yang solid. Di masa transisi, individu yang sendirian akan mudah tumbang. Kita perlu menciptakan ekosistem gotong royong, persis seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu. Tahun 2026 akan memaksa kita untuk kembali ke nilai-nilai lokal yang sempat kita lupakan. Bagi mereka yang memegang kunci kekuasaan atau pengaruh, gunakanlah pengaruh tersebut untuk mempersatukan, bukan memisahkan. Jayabaya memprediksi bahwa hanya bangsa yang bersatu yang akan melihat zaman keemasan atau Satrio Piningit muncul ke permukaan. Ingatlah, tahun 2026 bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan persiapan yang matang. Kita adalah pewaris kejayaan Nusantara, dan setiap guncangan yang terjadi adalah cara alam untuk menempa kita menjadi emas murni. Jadilah pribadi yang tenang di tengah badai, dan jadilah penerang di tengah kegelapan. Sahabat misteri, ramalan Jayabaya bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan dari masa lalu untuk masa depan. Tahun 2026, dengan segala misteri dan keterkaitannya dengan weton legi, mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup adalah siklus perubahan yang tak terelakkan. Tugas kita bukan untuk menghentikan badai, melainkan belajar menari di bawah hujan. Pesan moral dari pembahasan kita kali ini adalah,
Sehebat apapun ramalan yang menyertai weton Anda, nasib akhir tetap ditentukan oleh doa dan ikhtiar yang Anda lakukan. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan langkah Anda, dan jangan biarkan kesombongan membutakan mata hati Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan mendalam ini hingga akhir. Semoga informasi ini memberikan perspektif baru dan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kerabat yang membutuhkan motivasi di tahun transisi ini. Tuliskan doa dan harapan Anda untuk tahun 2026 di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Sampai jumpa di video pembahasan rahasia leluhur selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.